Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ketua kelas tolong pimpin doanya. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kelas 11-3 adalah Aditya, Adrian, Andre, Akila, Bayu Septa, Danu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang proyek P5. Sebelum Ibu lanjut, ada yang tahu tidak singkatan dari P5? Ada yang tahu? Coba yang tahu tunjuk tangan. P5. Kan kelas 10 sudah P5 kan? Nah, singkatan dari P5 itu apa? Coba, ada yang mau menjelaskan? Siapa? Lupa. Yang enggak lupa? Reno, apa Reno? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Coba diulangi semuanya. Apa P5 tadi? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, hari ini kita akan belajar tentang P5. Bisa lihat PPT-nya? Bisa. Yang belakang jelas? Jelas. Nah, P5 kita hari ini bertemakan tentang suara demokrasi. Nah, demokrasi itu apa? Demokrasi. Ada yang tahu demokrasi itu apa? Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kalian mengetahui apa itu demokrasi, kemudian yang kedua, kalian mengetahui tujuan demokrasi, dan demokrasi, dan terakhir kalian bisa mencontohkan demokrasi itu seperti apa. Oke, nah ini pengertian demokrasi. Ada yang mau membacakan? Ada yang mau membaca? Perantaraan. Oke, sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan. Nah, tujuan demokrasi apa? Kebebasan berpendapat, kemudian melakukan hak dan kewajiban. Ketika membatasi kekuasaan, yang terakhir mendorong masyarakat aktif. Nah, di demokrasi kalian itu bisa bebas berpendapat, kemudian kalian bisa melakukan hak serta kewajiban kalian sebagai warga negara kalau di dalam negara. Kalau demokrasi kita itu biasanya apa? Dilakukan apa? Ya, musyawarah. Contohnya seperti apa? Demokrasi di Indonesia misalkan. Contohnya apa? Pemilu. Pemilu apa? Presiden. Kemudian apa lagi? DPR, MPR. Kemudian apa lagi? Bupati. Terus?
ketua RT, kepala desa, pemilu enggak biasanya? Kepala desa? Pemilu juga. Ya. Lanjut ya. Nah, ini cara pengambilan keputusan dalam demokrasi. Apa yang pertama itu? Musyawarah mufakat. Kemudian dilakukannya voting. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka cara pengambilan keputusan terakhir itu adalah voting. Gimana maksudnya itu musyawarah? Mungkin misalkan di dalam kelas ini ya, dikumpulkan semuanya dalam pemilihan ketua kelas. Nah, tapi tidak ada kesepakatan di akhirnya. Tidak tahu kan, tidak tahu jelas siapa yang menjadi ketua kelas atau wakil ketua kelas, kemudian bendahara. Nah, kemudian cara terakhirnya adalah voting. Kalian memilih sendiri siapa yang akan menjadi ketua kelas, bendahara, wakil ketua kelas, dan sekretaris. Nah, contoh demokrasi nih, tadi yang sudah kalian sebutkan. Ada pemilihan presiden, DPR, serta DPRD. Kemudian sidang MPR ya, DPR dapat bermusyawarah ataupun voting. Nah, ini kemudian dalam masyarakat tadi yang sudah kalian sebutkan. Pemilihan ketua RT dan kepala desa. Nah, yang ini contoh demokrasi dalam sekolah. Biasanya kita pemilu apa selain ketua kelas? Ketua OSIS ya. Itu sering dilakukan ya setiap ganti periode. Apa yang pertama itu? Musyawarah mufakat. Kemudian dilakukannya voting. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka cara pengambilan keputusan terakhir itu adalah voting. Gimana maksudnya itu musyawarah? Mungkin misalkan di dalam kelas ini ya, dikumpulkan semuanya dalam pemilihan ketua kelas. Nah, tapi tidak ada kesepakatan di akhirnya. Tidak tahu kan, tidak tahu jelas siapa yang menjadi ketua kelas atau wakil ketua kelas, kemudian bendahara. Nah, kemudian cara terakhirnya adalah voting. Kalian memilih sendiri siapa yang akan menjadi ketua kelas, bendahara, wakil ketua kelas, dan sekretaris. Nah, contoh demokrasi nih, tadi yang sudah kalian sebutkan. Ada pemilihan presiden, DPR, serta DPRD. Kemudian sidang MPR ya, DPR dapat. Oke nih. Proyek suara demokrasi. Kalau kita ini nanti akan fokus kepada pemilihan ketua kelas. Nah, tahapannya yang pertama, kita harus menghadirkan kandidat-kandidat atau calon yang akan menjadi ketua kelas di kelas 11-3. Kemudian dari calon-calonnya itu berkampanye, menyampaikan visi misi mereka. Kemudian yang ketiga, debat. Kemudian yang keempat, hari tenang itu masa-masa tidak boleh berkampanye ya. Kemudian pencoblosan, perhitungan, dan terakhir pengumuman siapa yang akan menjadi ketua kelas. Nah, nanti ini kita akan membuat siapa panitia-panitia dalam pemilihan ketua kelas ini. Nanti panitia-panitia ini akan menyiapkan bilik suara atau kotak suara yang akan untuk digunakan menyimpan surat suara yang sudah ke teman-teman kalian pilih. Nah, ini ya, kemudian mendesain banner yang dimana itu isinya ada calon-calon ketua kelas yang dengan visi misi mereka. Kemudian menyiapkan kartu coblosan atau surat suara. Nah, itu nanti panitia yang bertugas membuat ini. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan tidak? Nah, sekarang kita sekarang akan menetapkan siapa kandidat calon ketua kelas 11-3. Tolong Akila ditulis nama-namanya. Siapa tadi? Laura. Kedua Bayu. Ketiga Reno. Oke. Ini masih ada tambahan lagi tidak? Oke, berarti sudah fix ya. 3 kandidat calon ketua kelas 11-3.
Selanjutnya kita menentukan siapa panitia. Nah, yang bersedia jadi panitia siapa saja? Tulis namanya, Akila. Panitia yang selanjutnya siapa lagi? Rahel, Holis tadi sudah tunjuk tangan. Terus? Ya, Andre, Intan, Andre, Intan, terus siapa lagi tadi? Aul. Andre, Intan, Aul. Siapa lagi yang mau jadi panitia? Andre, Intan, terus siapa lagi tadi? Aul. Andre, Intan, Aul. Siapa lagi yang mau jadi panitia? Naila, Cila. Nah, Windiar. Siapa? Adalah. Satu lagi kita genapkan 10 orang yang jadi panitia. Denis, oke. Nah, ini sudah fix yang menjadi panitianya? Sudah. Selanjutnya apa lagi? Kandidatnya sudah, panitianya sudah. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan kita, ada baiknya kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Jadi hari ini kan kita mau ngadain pemilihan ketua kelas. Jadi kita ini kan penitianya, kita mau siapin apa? Jadi mungkin kita butuh kotak suara, terus surat suara, Poster kandidat. Oke. Ada yang ingin ditambahkan lagi? Sepertinya tidak. Mungkin itu saja. Oke, jadi di sini kita pembagian tugas dulu. Yang pertama akan membuat kotak suara, yaitu akan dibuat oleh Windiar, Aul, Rahel, dan Nisa. Yang lainnya akan membuat poster dari kandidat yang mengikuti pemilihan ketua kelas. Ya. Yang akan dibuat oleh saya sendiri, Kila, Intan, dan Holis. Baiklah. Baik, sisanya mengikuti. Ya. Oke, ini untuk yang membuat kotak suara silakan dibuat. Kami akan membuat poster dari kandidat tadi. Oke. Oke, jadi mendingan kita sekarang ngeprint dulu posternya, terus visi misinya, terus untuk kabinet nih. Sudah siap? Oke. Ayo. Oke teman-teman, ini kita akan menempelkan ini di sekitar kelas dan ini surat suaranya akan digunting ya. Baik, silakan dikerjakan. Boleh dibagi-bagi. Akhirnya udah berjadi nih. Jadi ini tinggal ditulis kotak suara aja. Jadi kotak tulis juga udah selesai, tinggal ditulisin aja depannya dikit. Kita bantuin ya. Iya, udah selesai. Boleh juga nih. Kira-kira siapa ya yang akan dapat di antara mereka bertiga? Gue sih Bayu. Ya, cuma dari gua juga sih Bayu nih. Bayu nih. Ya.
Kenapa nggak Reno? Soalnya Bayu tuh keras orangnya. Kenapa nggak Reno? Betul gitu. Reno kan orangnya teladan. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak kelas 11-3, panitia untuk persiapan pemilihan ketua kelas 11-3, mereka sudah menyiapkan bilik suaranya, kotak suara maupun surat suara yang nantinya akan kalian gunakan saat pemilihan ketua kelas 11-3. Oke, kegiatan selanjutnya kalian akan sama-sama menyaksikan kampanye kandidat calon ketua kelas 11-3. Baik, kita akan mengadakan kampanye kandidat pemilihan ketua kelas. Jadi bakal saya bacakan namanya satu persatu. Yang akan kita panggilkan pertama kali yaitu Reno untuk menyampaikan visi dan misinya menjadi ketua kelas. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reno Wahyu Hidayat. Saya selaku calon ketua kelas 11-3. Saya ingin menyampaikan visi misi saya. Visi saya adalah menjadikan kelas ini sebagai keluarga kecil yang solid, berprestasi dan menyenangkan. Visi saya adalah Perkenalkan, saya Laura Permatasari selaku calon ketua kelas 11-3. Di sini saya akan menyampaikan visi misi saya untuk menjadi ketua kelas 11-3. Visi saya yaitu menjadikan kelas yang unggul dalam prestasi akademik dan non akademik. saya beserta selaku kandidat calon ketua kelas 11-3. Dan saya akan menyampaikan visi dan misi saya selaku jadi kandidat calon ketua kelas 11-3. Visi saya yaitu membentuk generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Dan misi saya pertama yaitu memfasilitasi pengembangan potensi dan minat setiap anggota kelas. Kedua, mengadakan kegiatan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Dengan berakhirnya visi misi dari ketiga calon ketua kelas tadi, tolong para panitia siapkan dulu untuk pemilihannya. Oke. Baik, jadi cara pemilihan ketua kelasnya, kalian bisa mencoblosnya di angka atau di sekitaran sini. Kalau di luar dari situ, dianggap tidak sah ya. Jadi mohon dicoblosnya di area sini saja. Oke. Ada larang sih. Setelah pemilihan suara, saatnya fase penghitungan suara. Oke. Suara pertama Reno. Laura. Reno. 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 Reno mendapatkan berapa suara nih?
5, 5, 4. Berarti 14. Oke. Laura dapat 10 suara. Bayu dapat 6 suara. Atau silakan maju untuk menyampaikan kesan dan moral. Oke, Reno, maju. Apa ya? Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah percaya kepada saya untuk menjadi ketua kelas. Saya berjanji akan menjadi ketua kelas yang baik dan Baiklah, berakhirlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Yang beragama lain, berdoalah menurut kepercayaan kalian masing-masing. Yuk berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.